Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Umami dan teman-teman. Kembali lagi kita bertemu pada perkuliahan siang hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, ada saya, Darujati Rofiah, dan teman saya Mbak Sri Utami Hidayati yang akan mempresentasikan mengenai teknik penyusunan perencanaan pembelajaran pendidikan dasar Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian penyusunan perencanaan pembelajaran dasar Islam. Perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan suatu keputusan. Sedangkan perencanaan pendidikan adalah rencana kerja sekolah atau rencana kerja madrasah. Sementara itu, perencanaan pendidikan dasar Islam adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dalam proses transfer pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pembelajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama adalah fleksibel. Fleksibel artinya perencanaan yang kita buat tidak kaku tetapi dinamis terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua, komprehensif dan ilmiah, yaitu mencakup seluruh aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematik. Yang ketiga, efektif dan efisien. Yang keempat, kita harus mempertimbangkan sumber-sumber yang ada atau sumber yang dapat diadakan. Yang kelima, perencanaan harus dibantu organisasi administrasi yang efektif dan efisien dan datanya dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai aktivitas perencanaan. Aktivitas perencanaan pembelajaran yang pertama adalah perakiraan atau forecasting. Pada tahap yang pertama ini, kita harus memperkirakan waktu dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang ada. Selanjutnya, yang kedua, penetapan tujuan atau establishing objective, yaitu menetapkan sesuatu yang ingin dicapai. Yang ketiga, pemrograman atau programming. Kita harus menetapkan langkah unit anggota serta urutannya. Yang keempat, penjadwalan atau scheduling. Kita harus menetapkan waktu menurut kronologi. Yang kelima, penganggaran atau budgeting. Kita harus membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang ada. Yang keenam, pengembangan prosedur atau developing prosedur. Di dalamnya kita harus menormalisasikan cara, teknik, serta metode pelaksanaan yang akan kita laksanakan. Yang terakhir, penetapan dan interpretasi atau establishing and interpreting policies, yaitu menetapkan syarat berdasarkan kondisi. Selanjutnya, tahap penyusunan perencanaan. Yang pertama, tahap need assessment, yaitu kita harus melakukan kajian terhadap kebutuhan atau taksiran yang diperlukan. Yang kedua, formulation of goal and objective. Kita harus melakukan perumusan tujuan dan sasaran yang hendak kita capai. Yang ketiga, tahap policy and priority setting, yaitu merancang rumusan prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, tahap program and project formulation. Kita harus merancang rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, tahap feasibility testing, yaitu melakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya yang ada. Yang keenam, tahap plan implementation, tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan. Dan yang terakhir ada tahap evaluation and revision for future plan, yaitu kegiatan mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Uut. Monggo Mbak Uut, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen penyusunan perencanaan pembelajaran pendidikan dasar Islam. Menurut Nini Ibrahim, komponen tersebut meliputi yang pertama guru, yang kedua murid, yang ketiga tempat atau kelas, yang keempat tujuan yang akan dicapai, yang kelima pembelajaran,
yang keenam, bahan pembelajaran, yang ketujuh, kegiatan belajar mengajar, yang kedelapan, metode, dan yang kesembilan, media. Sementara, menurut Farida Jaya, komponen tersebut terdiri dari 1. Pembelajar, yang kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, analisis pembelajaran, yang keempat, strategi pembelajaran, yang kelima, bahan ajar, yang keenam, penilaian belajar. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen penyusunan perencanaan pembelajaran pendidikan dasar Islam terdiri dari pendidik, tujuan pembelajaran, bahan ajar, media, metode, dan evaluasi. Masing-masing dari komponen tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh yang berjalan secara teratur, saling tergantung satu sama lain, saling melengkapi dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang model-model penyusunan perencanaan pembelajaran. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, ada berbagai model yang telah dikemukakan oleh para ahli dan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama yaitu model pokok tentang proses pembelajaran menurut Glasser. Model pokok tentang proses pembelajaran menurut Glasser adalah yang pertama, guru harus menentukan tujuan, yang kedua, guru harus memutuskan situasi permulaan siswa, kemudian yang ketiga, guru harus menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan, kemudian yang keempat, guru harus memutuskan cara, alat, yang akan digunakan untuk menentukan tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Model yang kedua yaitu adalah model menurut JE-Camp. Nah, model JE-Camp ini merupakan model yang lebih luas dibandingkan dengan model Glasser. Model ini, guru harus mengikuti atau memiliki teknik penyusunan perencanaan pembelajaran di mana guru itu memiliki otoritas dalam menentukan dan memiliki teknik perencanaan pembelajaran yang akan digunakan. Model JE-Camp ini terdiri dari yang pertama yaitu guru dapat menentukan tujuan umum yang akan dicapai, yang kedua guru menentukan tujuan khusus yang akan dicapai, kemudian yang ketiga guru menentukan prosedur pembelajaran yang bagaimana yang paling sesuai bagi anak didiknya, dan yang terakhir adalah guru menentukan alat dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar. Model yang ketiga yaitu adalah model Dick and Carey. Nah, model ini memiliki kemiripan dengan model JE-Camp. Hanya saja model Dick and Carey ini dapat dilakukan secara berurutan, sementara model JE-Camp dapat dilakukan dengan secara tidak berurutan. Kemudian 10 komponen model Dick and Carey adalah yang pertama, guru menentukan identifikasi kebutuhan dan tujuan belajar, kemudian guru melakukan analisis instruksional atau menentukan kemampuan apa saja yang terlibat. Yang ketiga, pengembangan tes awal, kemudian guru menentukan strategi, guru menentukan pemilihan materi, kemudian merancang evaluasi formatif maupun merancang evaluasi sumatif. Kemudian model yang keempat yaitu adalah model F. Gelder. Model ini lebih sederhana dibandingkan dengan model JE-Camp dan Glasser. Model ini menekankan pada karakteristik siswa atau analisis situasi. Komponen kegiatan guru dan komponen kegiatan siswa dapat dipisahkan secara nyata. Kemudian yang terakhir adalah model satuan pelajaran. Model satuan pelajaran ini merupakan suatu model yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, di mana ada yang memisahkan antara kegiatan guru dan kegiatan siswa, dan ada pula yang menggabungkan.
10 kemampuan yang harus dimiliki seorang guru sebagai seorang desainer atau perancang dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu guru memiliki kemampuan dalam menganalisis kebutuhan belajar, menyatakan tujuan, kendala, dan prioritas yang harus diketahui. Yang kedua, guru memiliki kemampuan menetapkan pokok bahasan dan tujuan umum yang akan dicapai. Yang ketiga, guru memiliki kemampuan dalam meneliti ciri-ciri karakteristik siswa. Yang keempat, guru mampu menetapkan isi pelajaran yang akan diajarkan, kemudian juga mampu menganalisis tugas yang akan diberikan oleh pada siswa. Yang kelima, guru harus memiliki kemampuan menyatakan tujuan belajar sesuai isi pelajaran dan unsur tugas. Yang keenam, guru dapat merancang kegiatan belajar mengajar sesuai tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketujuh, guru memiliki kemampuan menetapkan media yang sesuai terhadap materi yang akan diajarkan. Yang kedelapan, guru memiliki kemampuan merincikan pelayanan penunjang. Kemudian yang kesembilan, guru memiliki kemampuan mempersiapkan evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir adalah guru dapat memberikan uji awal bagi siswanya. Teknik penyusunan perencanaan pembelajaran pendidikan dasar Islam. Teknik ini merupakan teknik bagaimana cara guru berpikir untuk memutuskan bagaimana cara mengajar siswa, memikirkan materi tentang pembelajaran Islam apa yang akan dia ajarkan, prosedur mengajar yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, dan juga tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran serta komponen yang telah ada. Nah, dari presentasi yang kita sampaikan ini dapat disimpulkan bahwa guru adalah desainer atau perancang pembelajaran dan sekaligus sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar. Untuk dapat melakukan tugasnya, seorang guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, programming atau pemrograman. Yang kedua, scheduling atau penjadwalan. Yang ketiga, budgeting atau penganggaran. Yang keempat, developing pengembangan prosedur. Yang kemudian yang terakhir adalah penetapan dan interpretasi atau establishing and interpreting policies, di mana kegiatan perencanaan tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembelajaran, komponen-komponen pembelajaran maupun model dan teknik penyusunan perencanaan pembelajaran. Teknik penyusunan perencanaan pembelajaran pendidikan dasar Islam tentunya dilaksanakan oleh guru, di mana guru berpikir untuk memutuskan bagaimana cara mengajar siswa, memiliki materi tentang pembelajaran dasar Islam, mengenai apa yang diajarkan, dan tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.